Lo pasti pernah kan lihat suatu fenomena di mana lo punya tetangga itu orangnya baik. Dia itu orang yang suka bersosialisasi, bahkan suka memberi. Tapi ketika lu lihat anaknya itu bandel, nakal, badung banget. Sampai-sampai lo bingung, ini sebenarnya anak siapa sih? Perasaan orang tuanya nggak begitu. Yang ngebentuk suatu tingkah perilaku seorang anak adalah emosionalnya. Emosional itu dibentuk dari cara pola didik, pola asuh orang tuanya. Yes, dia emang baik dalam bersosialisasi, dalam bertetangga, tapi dia mungkin kurang baik dalam mengasuh seorang anak. Dan ini yang menyebabkan emosional seorang anak-anak itu menjadi condong ke arah negatif. Jadi kali ini gue bakal share informasi dari salah satu badan dunia yang khusus mengurus tentang anak, yaitu UNICEF. Nah, UNICEF ini punya satu program bantuan khusus untuk para orang tua dalam mengurus anaknya. Program ini bernama UNICEF Parenting. Dikutip dari halaman UNICEF Parenting, mereka itu membagi pola asuh menjadi dua, pola asuh positif dan pola asuh ketat. Nggak usah banyak cincong, langsung kita bahas. Jadi yang pertama mau gue bahas itu adalah pola asuh positif. Pola asuh positif itu bisa kita samain dengan pola asuh yang bersifat lembut, tanpa adanya amarah dan memberi tekanan. Pola asuh positif ini pakai koneksi dan bimbingan untuk mengajar anak-anak alih-alih ngasih hukuman atau buat takut si anak. Ini tentang menetapkan aturan yang jelas sambil juga menunjukkan rasa hormat, kebaikan, dan pengertian. Anak-anak belajar paling baik ketika mereka tahu mengapa aturan itu penting. Alih-alih hanya ngelarang atau menghukum tuh bocah tanpa penjelasan, ada baiknya jika lu membicarakan bagaimana suatu tindakan akan memiliki konsekuensi. Pola asuh positif itu berarti lu menunjukkan kasih sayang, kayak menghabiskan waktu bersama anak dan terima anak lu apa adanya. Kemudian lu bisa denger dan mencoba mengerti perasaan dia. Lu juga harus nunjukin sifat-sifat positif yang mau lu tularin ke anak lu. Terus yang kedua, pola asuh ketat. Pola asuh ketat ini terjadi apabila lu sebagai orang tua punya ekspektasi yang tinggi ke anak lu dengan aturan yang tegas dan disiplin yang kuat. Pola asuh ketat ini juga meliputi penyampaian dengan amarah bahkan berteriak dan memberi hukuman fisik kepada anak. Pola asuh ketat juga bisa berhubungan kayak lu ngarepin anak laki-laki harus tangguh dan anak perempuan harus lemah lembut. Pola-pola kayak gini yang batasin perkembangan dan ekspresi diri anak-anak berdasarkan gagasan usang tentang gender. Ada berbagai alasan kenapa lu sebagai orang tua nerapin pola asuh kayak gini. Mungkin bisa aja ini terjadi akibat lo dulu diperlakukan sama orang tua lo, dan lo nerapin pola asuh yang sama ke anak lo. Dampak dari pola asuh kayak gini bikin anak lo nantinya bakal punya sedikit ruang buat ngungkapin perasaannya, buat menunjukkan ekspresinya, menunjukkan minatnya, dan takut membuat pilihannya untuk dirinya sendiri. Banyak banget orang tua yang tegas karena percaya anak-anaknya bakal sukses dan mencegah mereka ngelakuin kesalahan. Tapi itu nggak sepenuhnya betul. Faktanya, kehendak yang terlalu keras buat seorang anak yang masih dalam fase pembentukan jati diri bisa berdampak negatif bagi emosionalnya. Biasanya anak-anak di bawah umur 6 tahun itu fase penting pembentukan jati diri, di mana mereka terima semua omongan lu bulet-bulet tanpa ada yang mereka pertimbangkan omongan lu itu betul atau salah. Hasil dari pola asuh ketat ini bakal berdampak pada emosional anak lo. Dampak emosional ini dapat bertahan hingga mereka dewasa. Dampaknya itu kayak mempengaruhi cara anak lo memandang dirinya sendiri, cara mereka berhubungan dan memperlakukan orang lain, dan menangani tantangan atau masalah yang mereka hadapi. Jadi dari penjelasan barusan, udah kejawab kenapa ada orang tua yang baik tapi anaknya nakal, atau orang tuanya kurang baik tapi anaknya punya perilaku yang baik. Terus muncul dah di pikiran lo, tapi kan bisa disebabkan dari karakter bawaan si anak. Ada kok orang tuanya yang udah ngelakuin pola asuh positif tapi anaknya masih nakal. Kalau lo punya pikiran kayak gitu, lo bener. Karena karakteristik bawaan lahir itu juga mempengaruhi sikap perilaku seorang anak. Tapi lo lihat jangka panjangnya. Pola asuh itu gak terlalu ngefek saat anak lu masih bocah. Namanya anak kecil, emosinya masih kurang stabil, gak tahu mana yang benar mana yang salah.
mana yang harus dilakuin, mana yang gak harus dilakuin. Tapi ketika dia dewasa, ketika sewaktu kecil dia sering diasuh orang tuanya dengan nada yang lembut dan baik, dia bakal memperlakukan orang dengan nada yang lembut dan emosi yang stabil seperti orang tuanya ngedidik dan mengasuh dia sewaktu kecil. Secara waktu dia kecil, dia jarang atau bahkan gak pernah lihat penampakan orang tuanya yang ngedidik dan ngasuh dia dengan cara yang ekstrim. Sekarang coba lu pikir sebagai orang tua, lu udah nerapin yang mana? Yang terakhir gue mau kasih lu 3 contoh cara lu nerapin pola asuh positif. Misalkan yang pertama, anak lu dapat nilai 90 saat ujian. Daripada lu marahin dia karena gak dapat 100, mending lu apresiasi dia dan ngajak dia buat mencari jawaban yang benar dari jawaban yang salah. Ketika lu pulang sekolah bareng anak lu, terus dia gak sengaja nih numpahin minuman, daripada lu marahin dia dan menghukum dia dengan gak boleh minum sampai rumah, mending lu coba tenangin dia dan lu cari jalan keluarnya sama-sama. Kemudian kalau anak lu milih hobinya, daripada lu nunjukin respon yang kurang baik atau respon negatif dari hobi yang dia pilih atau dia minati, mending lu coba ajak dia buat berbincang lebih dalam tentang minat yang dia mau. Dari 3 contoh ini terpampang jelas perbedaannya antara pola asuh positif dan pola asuh ketat, yaitu dari cara interaktif. Pola asuh positif itu lu bakal mencoba menjadi si anak, lu bakal coba memahami kemauan si anak, dan lu bantu memecahkan masalah si anak. Kalau pola asuh ketat, yang lu pikirin cuma yang terbaik menurut lu, bukan yang terbaik untuk anak. Tapi walaupun pola asuh ketat terbilang negatif, ada kalanya kita selipin sedikit di tengah pola asuh positif. Karena balik lagi nih, kita cuma manusia biasa yang memiliki kesabaran setipis kertas. Walaupun kita berusaha semaksimal mungkin buat nerapin pola asuh positif, tapi kadang ada aja tuh kejadian yang buat kita terpaksa nerapin pola asuh ketat, baik disengaja atau enggak. Intinya apapun pola asuh yang lu mau pakai sebagai orang tua, tolong pertimbangkan matang-matang ya. And that's all, rangkuman yang gue rangkum dari apa yang disampaikan Unicef Parenting tentang pola asuh. Lo bisa save video ini di tempat dimana semut pun gak bakal bisa nyolong, biar lo bisa nonton berkali-kali kalau informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat dan mau lo terapin. Thank you.